Budi, dan pemimpin Puja pada malam hari ini, Koluki, serta seluruh pengurus PPDS yang lainnya. Selamat malam, terpujilah Sang Bagawa, Sotihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Merupakan satu kebahagiaan yang tidak bisa dinilai dengan materi. Sampai dengan hari ini kita masih bisa bertatap muka walaupun tidak secara langsung, tetapi kita semua dalam kondisi sehat tanpa kurang apapun juga. Ini adalah satu berkah buat kita semua. Begitupun pada malam hari ini, saya sangat bangga dan salut terhadap pengurus PPDS khususnya dan pada umumnya seluruh umat Wihara Peluit Dharma Suka. Walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 sampai dengan saat ini belum mereda, tetapi tidak menyurutkan semangat dari Bapak Ibu, terusus seluruh umat PPDS dimanapun berada. Ini merupakan satu berkah juga untuk Bapak Ibu umat dimanapun berada. Oleh karena itu, saya memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada pengurus, juga kepada seluruh umat PPDS dimanapun berada. Kita paham, kita memahami apa yang diajarkan oleh Guru Agung kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu masih tetap eksis, aktif mengikuti puja bakti walaupun dari rumah masing-masing. Ini merupakan satu kemajuan batin Bapak Ibu umat PPDS dimanapun berada. Dan sebagaimana disampaikan oleh Guru Agung kita yang Maha Suci, tata gata yang tercerahkan, siapapun yang merawat sila dalam hidup ini, pastinya kelak meninggal nanti akan terlahir di alam surga. Yang merawat, menjaga sila dan tidak melanggar sila, Sugating Yanti, akan terlahir di alam berbahagia. Kemudian dalam kehidupan ini akan menikmati kebahagiaan duniawi. Ya, usaha maju dengan baik, keluarga sejahtera, harmonis, dan bahagia, tercapai yang diinginkan. Dan yang menjaga merawat sila sesungguhnya orang-orang itu sedang membuat jalan untuk mencapainya nibbana, terrealisasinya nibbana. Nah, hal inilah saya yakin yang ada di dalam pemikiran seluruh umat dan pengurus PPDS dimanapun berada, sehingga sampai dengan saat ini masih tetap eksis untuk mengikuti kegiatan demi kegiatan yang diadakan oleh Wihara Peluit Dhamma Suka. Terus juga kepada pengurus PPDS ini yang begitu gigih mempersembahkan, menyiapkan berbagai macam perlengkapan ini untuk memberikan pelayanan yang maksimal untuk umat-umatnya. Ini perlu juga kita berikan satu penghormatan, penghargaan yang setinggi-tingginya. Ya, yang tidak pernah berhenti, seluruh pengurus ini memberikan yang terbaik terhadap umat-umat PPDS. Kita akan menyambut detik-detik Waisak pada tanggal 26 nanti, Ibu Bapak dimanapun berada. Dan ini pun saya yakin, kita tidak akan menyurutkan semangat kita, keyakinan kita terhadap Ciratana. Saya pribadi pun, beserta seluruh umat saya Dhamma Ramsi, akan menyambut detik-detik Waisak, walaupun dengan jarak jauh atau yang hadir kita batasi. Tetap mengutamakan protokol kesehatan. Ibu Bapak, seluruh pengurus dan umat PPDS, mari kita bersikap anjali. Kita awali pertemuan pada malam hari ini, kita sharing berkaitan dengan membina keluarga Hita dan Sukhaya. Mari kita bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Pancaran sinar kesucian dan kebijaksanaan Tiratana senantiasa memancar kepada kami semua dimanapun kami berada. Semoga kami semua senantiasa tetap berlindung dan dalam lindungan Tiratana. Semoga Dhamma tetap menjadi penuntun kami dan berkahnya Sangha senantiasa mengikuti langkah kami sekarang dan untuk selama-lamanya. Ibu Bapak, mari kita sampaikan bersama-sama. Sabe sata bawantu suki tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Yang bergabung sudah begitu banyak ya. Dan kemudian yang belum bergabung, semoga aja senantiasa
mendapat kesehatan, tercapai apapun yang diinginkan. Mari kita bersama-sama untuk mengembangkan dhamma, pemahaman kita terhadap ajaran Guru Agung kita yang begitu indah dari awal, pertengahan, dan sampai dengan akhirnya. Sebagaimana topik atau tema pada hari ini, membina rumah tangga sejahtera, harmonis, dan bahagia. Ibu Bapak yang berbahagia, mungkin sebagian sudah tahu dan memahami kalau saya ini adalah salah satu pandita Lokapalasraya untuk pemberkatan pernikahan, terusus di Wihara Pluit Dharmasuka. Dan dari beberapa pengalaman saya berkaitan dengan membina rumah tangga ini, oleh karena itu topiknya atau temanya malam hari ini, saya berupaya untuk mengangkat bagaimana membina rumah tangga sejahtera, harmonis, dan bahagia. Ibu Bapak yang berbahagia, kita mulai. Yang pertama, banyak orang mengatakan hidup ini atau di kehidupan ini itu datangnya berpasang-pasangan. Selalu adanya berpasang-pasangan. Contoh alam semesta, ada malam hari, ada pagi hari. Kemudian ada dingin dan ada panas. Begitupun yang lain-lainnya. Termasuk kita manusia ini. Ada laki-laki, ada pria, ada wanita, atau perempuan. Nah, seringkali juga orang mengatakan bahwa kalau dalam kehidupan ini masih belum mendapatkan pasangan hidup, itu disampaikan, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Ada yang menyampaikan seperti itu. Karena semuanya sudah datangnya berpasang-pasangan. Ya, di alam dunia ini adanya berpasang-pasangan. Oleh karena itu, bagi laki-laki, katanya nih, bagi laki-laki yang belum dapat pasangan, jangan khawatir. Satu saat pasti ketemu atau dapat pasangan itu. Begitupun dengan yang wanita. Nggak usah khawatir, nggak usah takut, pasti akan mendapatkan pasangan hidupnya seorang pria atau seorang laki-laki. Nah, ini ada yang meyakini seperti itu. Kemudian, setelah ada seorang laki-laki dan seorang wanita, nah kemudian dengan tekad yang kuat untuk membina rumah tangga menjadi pasangan hidup, nah disinilah yang harus dipahami terlebih dahulu. Untuk membentuk sebuah rumah tangga, harus punya tujuan. Harus ada tujuan untuk membina rumah tangga. Bukan hanya sekedar untuk mendapatkan pasangan hidup. Bukan hanya sekedar untuk mendapatkan pasangan hidup. Nah ini ya, yang saya ulang, bukan untuk sekedar mendapatkan pasangan hidup. Pertanyaan berikutnya, apakah dalam hidup ini kita harus atau wajib untuk mendapatkan pasangan hidup? Atau wajib untuk membentuk sebuah rumah tangga? Nah ini kembali lagi, ada beberapa pendapat juga, dan bahkan kalau menurut saya, ini sebetulnya nggak diwajibkan. Membina rumah tangga itu adalah pilihan. Seorang pria memilih seorang wanita, seorang perempuan untuk menjadi istrinya atau pasangan hidupnya, begitupun kebalikannya. Nah, oleh karena itu, saya lebih cenderung menyampaikannya, membina rumah tangga itu adalah pilihan. Pilihan seorang laki-laki dan seorang wanita untuk membina rumah tangga. Maka, bukan dikatakan satu kewajiban, karena memilih untuk membentuk rumah tangga, pasangan ini sepakat. Ya, laki-laki ini sepakat, wanita ini, perempuan ini sepakat, maka membentuklah sebuah rumah tangga. Membentuk sebuah rumah tangga harus mempunyai satu tujuan. Tujuan membentuk rumah tangga bukan untuk menguasai salah satu pasangan hidupnya, tetapi membentuk sebuah rumah tangga untuk mencapai kebahagiaan duniawi yang tertinggi. Apa kebahagiaan duniawi yang tertinggi yang diharapkan oleh para pasangan hidup ini? Yang pastinya pertama adalah suami yang setia. Suami seorang laki-laki yang setia, yang sempurna dari fisiknya, sempurna perilakunya, dan seterusnya. Itu yang diharapkan oleh seorang wanita yang menjadikan laki-laki ini sebagai pasangan hidupnya atau menjadi suaminya. Begitupun kebalikannya. Seorang laki-laki memilih mencari pasangan hidupnya seorang wanita, pasti tujuannya ingin memiliki pasangan hidup yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Sempurna, kita sebutkan itu. Dari fisiknya sempurna, perilakunya sempurna, sesuai apa yang dia inginkan. Maka membentuk rumah tangga itu adalah pilihan. Setelah pilihan ini dipilih dengan baik, maka nanti ke depan menjalani rumah tangga ini harus dengan baik pula. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang berbahagia dimanapun yang berada, saya seringkali menyampaikan kepada calon-calon pengantin atau calon-calon mempelai ini yang ingin membentuk rumah tangga. Maka membentuk rumah tangga itu kan dia sudah memilih. Begitu memilih, pilihlah pilihan kita yang tepat.
Maka memilih pasangan hidup ini dapat dikatakan gampang-gampang susah, susah-susah gampang. Itulah sebabnya Bapak Ibu dimanapun berada, dalam hal memilih pasangan hidup ini dibutuhkan waktu untuk masing-masing menjajaki terhadap calon pasangan hidupnya. Memperkenalkan dan mengenalkan sifat, watak, dan karakter. Oleh karena itu, dalam memilih atau membentuk rumah tangga ini kita nggak boleh terburu-buru. Dibutuhkan waktu untuk saling menjajaki calon pasangan hidupnya. Maka itu seringkali disebut waktu jeda untuk berpacaran. Nah, dalam masa pacaran inilah masing-masing calon pasangan hidup ini untuk menjajaki benar-benar sifat, watak, dan karakternya. Oleh karena itu, nggak boleh terburu-buru. Dalam hal memilih pasangan hidup, kalau terburu-buru, khawatir salah pilih. Begitu salah pilih, ini bukan untuk main-main. Karena membentuk rumah tangga itu bukan untuk 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, dan 2 tahun. Tetapi sampai kehidupan kita berakhir. Maka di dalam memilih pasangan hidup itu kita harus hati-hati. Nah, disinilah Bapak Ibu yang berbahagia, kalau membentuk rumah tangga asal dapat, dikhawatirkan ke depannya menjalani rumah tangga itu nanti ada kekecewaan. Maka nggak sedikit pasangan hidup yang mengatakan baru tahu sifatnya seperti ini, baru tahu seperti ini dan itu dan seterusnya. Maka di situ akan timbul satu kekecewaan, yang nanti akan keluar satu ucapan kata-kata yang nggak enak untuk didengar, menyesal memilih dan seterusnya dan seterusnya. Karena saya sampaikan tadi, membina membentuk rumah tangga itu adalah pilihan. Kalau pilihan itu sudah mantap dipilih, apapun kekurangan dan kelebihannya harus diterima dengan seluruh jiwa dan raganya. Maka ke depan nggak ada lagi cerita saya salah pilih. Nggak ada lagi cerita bahwa saya nggak tahu dulunya seperti ini. Itulah sebabnya saya sampaikan Bapak Ibu, pilihlah pilihan calon pasangan hidupmu dengan cermat dan teliti. Maka orang tua kita zaman dulu selalu menyampaikan, memilih pasangan hidup itu harus melihat 3 hal. Bibit, bebet, dan bobot. Ya toh? Pilihlah, bibitnya lihat dulu, maka dikasih jeda pacaran. Ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Bahkan ada yang membutuhkan waktu 10 tahun, 15 tahun pun ada. Itu pun belum menjamin untuk mengetahui jelas sifat, watak, dan karakter yang sesungguhnya. Nah, ketika kita sudah memilih dengan tepat pasangan hidup kita ini, maka silakan untuk ditingkatkan ke tingkat yang lebih lanjut lagi. Masa pacaran sudah dilewati, kesamaan-kesamaan sudah dimiliki, kemudian bisa menerima segala kekurangan dan kelebihannya. Itu di dalam memilih pasangan hidup ini. Maka kita memilih pasangan hidup bukan mencari kesamaan hidup. Kalau ada pasangan hidup yang memaksakan kehendak terhadap pasangan hidupnya, saya rasa 80% sampai dengan 95% dia akan kecewa. Kenapa? Sebab dia memilih pasangan hidupnya sesuai dengan apa yang diinginkan. Maka memilih pasangan hidup itu, pasangan hidup yang judulnya pasangan hidup ini pasti berbeda. Banyak perbedaannya. Dari jenis kelaminnya saja sudah berbeda. Cara berpikirnya, kehendaknya, dan seterusnya pun sudah berbeda. Maka itu seringkali saya sampaikan kepada calon-calon mempelai itu. Ketika saudara sudah pasti tepat memilih pasangan hidupmu, maka kamu harus dapat menyesuaikan dirimu dengan sifat, watak, dan karakter pasangan hidup. Dan kita tidak boleh meminta pasangan hidup kita untuk berubah sesuai dengan keinginan kita, memaksakan kehendak kita terhadap pasangan hidup kita. Ibu bapak, kita akan menemui satu kekecewaan. Kalau kita paksakan kehendak kita terhadap pasangan hidup kita, siapapun orangnya. Maka setelah kita sepakat untuk membentuk rumah tangga ini, itulah saya sampaikan tadi pula, segala kelebihan dan kekurangannya, kita harus bisa menerimanya dengan jiwa raga kita seutuhnya. Maka kita nggak boleh mencari kekurangan-kekurangannya atau membanding-bandingkan pasangan hidup kita dengan pasangan hidup orang lain. Nah, ini yang seringkali terjadi. Terkadang suami membandingkan istrinya dengan istri-istri orang lain. Terkadang istri membandingkan suaminya dengan suami-suami orang lain yang bukan suami dia. Itu yang pasti nggak ketemu dan pasti tidak akan mendapatkan apa yang diinginkan. Maka ketika mencari pasangan hidup, yang kita cari adalah pasangan hidup, bukan kesamaan hidup. Nah, kita memahami itu. Kedepannya membentuk, membina rumah tangga ini harus secara bersama-sama. Namanya membentuk. Kalau sudah membentuk, membina ke depannya bukan hal yang mudah. Tapi akan menjadi mudah kalau masing-masing pasangan hidup ini mampu dan bisa memahami sifat, watak, dan karakter pasangan hidupnya. Tidak memaksakan kehendak terhadap pasangan hidupnya. Nah, kemudian mampu menjalani rumah tangga ini secara bersama-sama. Itulah juga saya sampaikan Bapak Ibu dimanapun berada. Seringkali saya sampaikan. Dalam mencari pasangan hidup, jangan kesusu.
jangan terburu-buru. Kemudian syarat-syarat mendapatkan atau mencari pasangan hidup, itu ada syaratnya, ada dasarnya, ada pondasinya. Apa pondasi dan dasarnya Bapak Ibu? Yaitu cinta, kasih, dan sayang. Bukan karena kepepet karena usia umur sudah tua, khawatir nggak dapat pasangan hidup, asal dapat, pasti buntut-buntutnya kecewa. Bukan karena kepepet asal ketemu laki-laki, ketemu perempuan langsung dijadikan pasangan hidup, itu pun akan kecewa ujungnya. Nah, oleh sebab itu dibutuhkan waktu untuk masing-masing menyelidiki sifat, watak, dan karakter pasangan hidupnya. Nggak boleh terburu-buru. Kalau terburu-buru, pasti umur pernikahannya pun akan terburu-buru. Dan ini nggak sedikit yang terjadi. Maka dari kejadian-kejadian inilah saya rangkum menjadi satu. Dan saya mau menyampaikan hal itu pada malam hari ini kepada Bapak dan Ibu. Di dalam hal membina rumah tangga untuk menuju rumah tangga sejahtera, harmonis, dan bahagia. Itu ada persyaratannya. Seperti membangun rumah. Membangun rumah ada pondasi. Membangun rumah tangga pun ada pondasi. Saya sudah sampaikan di awal tadi. Apa pondasi membangun rumah tangga? Ada 3 bahan pokoknya, yaitu cinta, kasih, dan sayang. 3 bahan pokok utama inilah diaduk menjadi satu. Siapa arsiteknya yang membangun rumah tangga ini? Yaitu suami dan istri. Bekerja sama dengan baik. 3 bahan pokok ini diaduk menjadi satu, menjadi dasar pondasi membangun rumah tangga. Maka begitu pondasi sudah kokoh dan kuat, pasangan hidup ini tidak pernah mencari-cari kekurangan pasangan hidupnya. Dan dia akan menerima apa adanya pasangan hidupnya. Ketika salah satu pasangan hidup melakukan kekeliruan, dia tidak pernah salahkan pasangan hidupnya. Sebab dia sudah memahami. Setiap orang, setiap siapapun, nggak mungkin ada yang sempurna dalam hidup ini. Maka pasangan hidup yang memiliki dasar cinta, kasih, dan sayang yang begitu kokoh dan kuat. Sekalipun pasangan hidupnya melakukan kekeliruan, dia tidak pernah menyalahkannya. Ini begitu indah kan, Bapak Ibu? Nah, oleh karena itu harus tahu dulu tujuan utamanya untuk membangun sebuah rumah tangga. Kalau kita kepepet karena usia sudah tua asal dapat pasangan hidup, ini sulit untuk menjalani ke depannya. Karena begitu terjadi kesalahan sedikit, kekeliruan sedikit, nah itu sudah luar biasa. Untuk mengatasinya sudah tidak terbendung. Ucapan kata-kata yang kasar pun pasti akan keluar. Tapi kalau dia memiliki cinta, kasih, dan sayang yang dasarnya yang kuat tadi, sekalipun pasangan hidupnya melakukan kekeliruan, dia tidak pernah salahkan. Nah, ini yang diharapkan sebetulnya oleh pasangan hidup ini, yaitu kebahagiaan duniawi yang tertinggi. Jika suami setia, istri setia, anaknya berbakti terhadap orang tuanya. Itu yang diharapkan oleh pasangan hidup atau para perumah tangga ini. Dan ketika suami setia, istri setia, anak berbakti, itu mengalahkan materi yang Bapak Ibu miliki. Sebab kebahagiaan seperti inilah yang jarang ditemui oleh pasangan hidup, yang mendambakan kebahagiaan duniawi yang tertinggi. Ibu Bapak yang berbahagia, banyak ungkapan-ungkapan ya di luar sana itu seperti dikatakan, maka banyak orang nggak memahami nih ungkapan ini. Ada yang bilang 2 hati menjadi satu, 2 hati menjadi satu. Nah, bagaimana dengan 2 orang, 1 orang laki-laki, 1 orang wanita, hati 1 orang laki-laki, 1 orang wanita digabung menjadi satu hati. 2 orang hidup dalam 1 hati. Apa mungkin, Bapak Ibu? Kalau kita cermati ucapan kata-kata ini dengan bijaksana, dengan logika kita, maka bahasanya bukan 2 hati menjadi satu. Bukan 2 orang punya hati hidup 2 orang dengan 1 hati. Tidak mungkin bisa hidup. Tetapi kata-kata 2 hati menjadi satu adalah sebagaimana kita sekolah ada matematika. 1 hati laki-laki, 1 hati wanita. Hati laki-laki 1, hati wanita 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Gitu? 1 tambah 1 sama dengan 2. Dimanapun sekolah 1 tambah 1 sama dengan 2. Maka kalau uraian 1 hati tambah 1 hati menjadi 2 hati, maka disebutnya hati-hati. Hati-hatilah membina rumah tanggamu. Bukan 2 hati menjadi 1, tapi hati-hatilah membina rumah tanggamu. Hati-hati terhadap apa? Pikiran, ucapan, dan perbuatan kita. Hati-hati terhadap ucapan. Setiap ucapan kata-kata yang kasar terhadap pasangan hidup kita, dia hanya akan bisa melukai dan menyakiti perasaan dan hati pasangan hidup kita. Ibu Bapak, pertanyaannya sederhana. Apakah kita tega menyakiti pasangan hidup kita? Yang kita ajak dari nol, kita berjuang, kemudian kita ucapan kata-kata yang kasar terhadap pasangan hidup kita. Sekali itu kepada suami maupun terhadap istri. Apakah kita tega mengucapkan kata-kata yang kasar terhadap pasangan hidup kita? Nah, disinilah disampaikan hati-hati terhadap ucapan. Yang kedua, hati-hati terhadap pikiran. Pikiran nggak boleh negatif. Berikan kepercayaan seutuhnya terhadap pasangan hidup kita. Kecurigaan, kekhawatiran yang berlebihan membuat rumah tangga tidak bahagia. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu, kalau terjadi kekeliruan sedikit pun dalam rumah tangga kita, itu tidak boleh didiamkan.
Dan itu harus dibicarakan dengan bahasa yang santun, dengan waktu yang tepat terhadap pasangan hidup kita. Kalau kita pendam itu semuanya, begitu dia nanti tidak teratasi, begitu pecah dan meledak, itu jadinya nggak karu-karuan. Maka menderita nggak hanya satu orang, tidak hanya dua orang. Tetapi anak-anak yang ada di bawah ikut menderita semua. Karena ketidakbijaksanaan, ketidakpahaman dalam membina rumah tangga kedua orang ini. Nah, itulah sebabnya hati-hati terhadap pikiran kita. Yang ketiga, hati-hati terhadap perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan ya pastinya yang kita kenal pada umumnya adalah kekerasan dalam rumah tangga. Tidak boleh terjadi kekerasan dalam rumah tangga, baik terhadap suami, baik maupun terhadap istri, dan terhadap anak-anak. Nah, tiga hal ini yang tadi disebut pondasi bahan pokok utamanya. Harus benar-benar dipahami dengan baik. Itulah sebabnya Bapak Ibu, dua hati menjadi satu disebut hati-hati. Hati-hatilah saudara-saudara membina rumah tanggamu. Bawa bahtera perahu rumah tangga ini menuju tengah samudera dengan damai dan kebahagiaan. Karena begitu perahu ini, di dalamnya ada anak-anak yang terisi. Kalau dua orang nakoda dan pembantunya tidak cermat menjalankan perahu rumah tangga ini, sampai tengah samudera terhantam ombak yang begitu besar, begitu dia terbalik, semuanya mengalami penderitaan. Nah, Guru Agung kita yang luar biasa memberikan pesan terhadap seluruh perumah tangga. Pesannya sederhana tetapi mantap Bapak Ibu. Dalam membina rumah tangga tidak dilarang. Silakan bentuk rumah tangga. Bina rumah tanggamu dengan baik. Tapi disampaikan, api dalam rumah tanggamu jangan bawa keluar. Apapun yang terjadi dalam rumah tangga kita, jangan pernah kita ceritakan kepada siapapun. Karena itu merupakan rahasia dalam rumah tangga kita yang orang lain nggak boleh tahu. Ini pun salah banyak yang keliru Bapak Ibu. Urusan rumah tangganya diceritakan kepada orang lain. Dengan bahasa dia punya teman, dia punya kerabat, openg, capni, jicapni, gocapni, dan seterusnya. Kalau urusan rumah tangga kita diceritakan kepada orang lain, itulah satu hal yang tidak benar. Maka diberikan pesan, api dalam rumah tanggamu jangan bawa keluar. Atasi dengan baik. Terjadi kesalahpahaman, kekeliruan, selesaikan dengan bahasa yang santun. Kalau suami punya cinta kasih dan sayang, istri punya cinta kasih dan sayang, sekalipun pasangan hidupnya melakukan kekeliruan, kesalahan, dia tidak pernah salahkan. Sudah terjadi kekeliruan, mari kita atasi secara bersama-sama. Nah, inilah pasangan yang mantap. Api dalam rumah tangga jangan bawa keluar. Begitupun kebalikannya. Api luar rumah tanggamu jangan bawa masuk ke dalam. Jangan pernah bandingkan rumah tangga kita dengan rumah tangga orang lain. Jangan pernah bandingkan rumah tangga kita dengan rumah tangga orang lain. Kenapa ya rumah kita begini, orang lain kok begini, gini. Jangan pernah bandingkan. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada ingin mendapatkan rumah tangga sejahtera, harmonis dan bahagia, hita dan sukaya, maka pahamilah sifat, watak, dan karakter pasangan hidup kita. Kemudian kita menyesuaikan diri kita dengan sifat, watak, dan karakter pasangan hidup kita. Jangan minta dia berubah. Tidak mungkin bisa kita merubah siapa-siapa. Karena bagaimanapun rumusnya kita tidak bisa merubah siapapun juga. Tetapi kita bisa merubah diri kita sendiri. Kita bisa menyesuaikan diri kita dimanapun kita pergi dan kita berada. Ketika Bapak Ibu Saudara sekalian mampu menyesuaikan dirimu, dimanapun kita pergi, semua orang akan menanti dan menunggu kita dengan penuh kebahagiaan. Nah, itulah saya sampaikan juga, bahwa suami tidak boleh dominan menguasai rumah tangga. Tidak boleh galak terhadap istri. Begitupun kebalikannya, istri tidak boleh dominan menguasai rumah tangga. Maka karena sudah sepakat menjalani rumah tangga ini secara bersama-sama. Di saat berada, di saat tidak berada, di saat suka, di saat duka. Kita harus bersama-sama. Ada persoalan, ada permasalahan. Diselesaikan secara bersama-sama. Nah, banyak orang bilang gini, Bapak Ibu. Lalu yang memilih pasangan hidup itu dengan cara terburu-buru. Banyak orang bilang seperti ini. Kalau orang memilih pasangan hidup dengan cara terburu-buru. Nah, katanya itu seperti koyo. Tahu koyo kan? Tahu koyo ya? Nah, kalau koyo itu baru ditempel di tangan itu hangat. Begitupun orang. Kalau dasarnya bukan cinta kasih dan sayang, karena keinginannya doang memiliki pasangan hidup, itu seperti koyo. Ditempel di tangan itu pertama hangat. Lama-kelamaan hangatnya itu menjadi dingin. Karena dia nggak punya dasar cinta kasih dan sayang. Karena kepepet, usia tua. Karena cuma keinginan mendapatkan pasangan hidup. Koyoknya dingin, nempel di kulit. Begitu dicabut, sakit. Kayak lagu dangdut bilang sakitnya tuh di sini. Nah, itu kalau orang terburu-buru mencari pasangan itu mirip dengan koyok. Ditempel pertama hangat. Setelah hangatnya hilang, karena nggak punya cinta kasih dan sayang, cuma keinginan aja.
mau dilepas sakitnya ampun-ampun. Itulah Bapak Ibu yang berbahagia dimanapun berada. Pilihlah pasangan hidup kita dengan cermat dan baik. Teliti, kalau iklan bilang teliti sebelum membeli. Ya toh? Nah, ini bukan barang yang dibeli ya, tetapi dalam memilih pasangan hidup jangan coba-coba. Jangan dicoba dulu sebab bukan barang cobaan. Tapi untuk sampai dengan berakhirnya kehidupan kita. Pasangan hidup yang memahami terhadap pasangan hidupnya, dia tidak pernah memaksakan kehendaknya, mengikuti irama. Tetapi pelan-pelan menjalaninya secara bersama-sama. Nah, oleh karena itu juga, Bapak Ibu yang berbahagia, saya sampaikan terhadap calon-calon mempelai ini. Saya bilang, memilih pasangan hidup itu bukan mencari kesamaan hidup. Memilih pasangan hidup itu mirip dengan sepasang sumpit. Nah, ini saya kasih contoh kepada Bapak Ibu dimanapun berada. Ini saya sudah siapkan. Ini coba saya punya foto digedein dikit. Untuk Korudi, ini sumpit sepasang. Sepasang sumpit ini akan menjadi indah dan bagus. Kalau dia bisa bekerja sama. Betul ya, nanti Bapak Ibu boleh praktekkan di rumah. Ini sepasang sumpit. Betul, Romo. Coba foto saya gedein dikit, coba Korudi. Ini bisa nggak? Nah, ini seperti sumpit ya Bapak Ibu. Kita ibaratkan aja ini suami, ini istri. Kalau sumpit sepasang ini nggak mau kerja sama, pertanyaan saya, bisa nggak dia jepit kacang tanah yang kecil, yang ada di piring kalau kita makan di Chinese food, di cungkuk cai itu, ada sajian pembukanya itu kacang tanah yang kecil-kecil. Nah, ini oke. Nah, ini. Ya, oke, Korudi, Sese. Betul nggak Bapak Ibu? Sama-sama, Romo. Ya, oke. Ini sepasang sumpit ini, kalau dia bisa bekerja sama, maka kacang tanah yang kecil itu kejepit dengan baik. Tapi kalau suaminya auban, umpama kata, istrinya juga auban, dia nggak mau sama-sama, satu panjang, satu pendek. Bisa nggak ambil kacang tanah? Ya, ini filosofi sumpit ini luar biasa. Kalau kita cermati dengan baik, ini mirip dengan sepasang istri, suami istri. Kalau dia mampu bekerja sama dan nggak auban, saling memahami, saling mengerti, bekerja sama dengan baik, itu kacang tanah ibarat anak-anak tuh dijepit dengan baik tanpa sakit apapun juga. Dengan sempurna dan baik bisa dijepit. Satu piring kecil itu bisa habis dalam hitungan menit. Nggak diraup, tetapi dijepit satu persatu dengan sumpit yang mau bekerja sama ini. Nah, kenapa dia dipegang di tengah-tengah seperti ini? Nggak di ujung seperti ini, Bapak Ibu. Kalau ujung begini jepitnya susah. Dia selalu di tengah-tengah. Kenapa di tengah-tengah? Maka tadi saya sampaikan, suami tidak boleh dominan menguasai rumah tangga. Istri tidak boleh dominan menguasai rumah tangga. Maka sumpit ini dipeganglah di tengah-tengah. Nah, itu dah. Ya, nanti yang punya sumpit di rumah dipraktekkan. Benar nggak? Sebagai sepasang suami, istri mirip dengan sumpit ini. Kalau dia bisa bekerja sama dengan baik, dia sangat akan luar biasa. Rumah tangga inilah nanti akan sejahtera, harmonis, dan bahagia yang disebut hita dan sukaya. Untuk mendapatkan rumah tangga hita dan sukaya, nggak harus materi yang banyak, Bapak Ibu. Tidak harus kaya dengan berlimpahan harta materi yang banyak, tidak. Tetapi bagaimana hidupnya kesederhanaan dalam membina rumah tangga. Istri tidak pernah menuntut yang berlebihan terhadap suami, suami nggak pernah menuntut yang berlebihan terhadap istri. Karena sudah saling memahami. Itu berapapun penghasilan dari suami, kecil atau besarnya, tetapi istri bisa mengelola dengan baik, dengan bijaksana. Tidak memboros-boroskan uang hasil penghasilan cari nafkah suaminya. Begitupun si suami. Tidak berupaya untuk membahagiakan dirinya sendiri, tapi dia mencari nafkah demi keluarganya. Sejahtera, harmonis, dan bahagia. Nah, itu pun saya seringkali sampaikan terhadap calon-calon pengantin ini. Suami istri dan suami harus jujur. Tidak boleh ada yang disembunyikan maupun dirahasiakan. Semuanya harus terbuka. Kalau kita nggak ada yang rahasiakan, kita terbuka semua terhadap pasangan hidup kita. Ibu bapak, hidup kita tuh betul-betul bahagia. Maka nggak ada yang kurang dalam hidup kita. Ya beda. Kalau memang tujuan rumah tangga pertamanya bukan, nggak ada dasar cinta kasih dan sayang. Berapapun penghasilan suami nggak pernah akan cukup. Tuntutan terhadap suaminya melebihi daripada kemampuan sang suami. Maka nggak akan ketemu kebahagiaan. Begitupun kebalikannya. Suami menuntut istrinya yang nggak sesuai dengan kemampuan si istri. Nggak bakal dapat kebahagiaan itu. Nah, inilah banyak rumah tangga yang kandas di tengah jalan. Dengan bahasa yang serem, pisah atau cerai. Maka dalam membentuk membina rumah tangga itu, kata-kata pisah dan cerai tidak boleh diucapkan. Dalam situasi, kondisi apapun juga kita harus terkendali. Dalam emosi, marah, kesal, jengkel, tidak boleh mengucapkan kata-kata pisah atau cerai. Kalau ada pasangan hidup yang begitu mudah mengucapkan kata-kata itu bukan pasangan hidup yang ideal. Bukan pasangan hidup yang sejati.
Tetapi pasangan hidup akan hanya mencari kenikmatan-kenikmatan. Tapi dia tidak mengharapkan rumah tangga sejahtera, harmonis, dan bahagia, kita dan sukaya. Maka untuk mendapatkan rumah tangga kita dan sukaya, sederhana. Apa sederhananya? Sederhanakan hidup kita. Jangan terlalu banyak menuntut terhadap pasangan hidup kita, tetapi menyesuaikan diri kita dengan pasangan hidup kita. Yang kedua, harus jujur. Dalam hal apapun juga, kita harus jujur. Dan yang ketiga, harus setia. Maka di dalam agama Buddha, saya sampaikan juga, dalam Buddhisme tidak ada nikah siri maupun poligami. Pasangan hidup yang sudah dipilih itu satu sampai berakhirnya kehidupan. Nggak ada lagi cerita yang lain. Alasan apapun nggak bisa. Tidak ada itu. Nah, inilah Bapak Ibu yang berbahagia dimanapun berada. Ternyata untuk mendapatkan rumah tangga kita dan sukaya, sederhana. Nggak harus kaya raya. Nggak harus punya mobil mewah, rumah yang mewah. Nggak usah harus wajah tampan, ganteng, kemudian yang wanitanya cantik, ayu, dan jelita. Tidak seperti itu. Nah, ya, ternyata yang dibutuhkan adalah hanya kesederhanaan. Kemudian kejujuran, kesetiaan, saling menjaga perasaan dan hati pasangan itu. Itu, saling memahami, saling mengerti terhadap pasangan hidupnya, menjaga jangan sampai dia menjadi terganggu perasaannya. Sederhana kan? Nah, di dalam agama Buddha disampaikan juga bahwa untuk mendapatkan rumah tangga kita dan sukaya itu, Ibu Bapak, upayakan memiliki 4 kesamaan. 4 faktor penunjang kebahagiaan rumah tangga kita. Yang pertama, harus sama sadar. Sama keyakinannya, yakin terhadap tiratana. Tidak akan goyah terhadap tiratana. Yakin terhadap cinta, kasih, dan sayang pasangan hidupnya tidak diragukan. Sama sadar. Yang kedua, sama sila. Moralitas perilakunya baik. Menghormati, menghargai pasangan hidupnya. Kemudian yang ketiga, sama caga. Kemurahan hatinya sama. Gemar berdana membantu terhadap siapapun juga. Yang pertama dan utama dibantu adalah kedua orang tuanya maupun mertuanya. Karena mertua dan orang tua adalah sama, tidak boleh dibeda-bedakan. Orang tua kita, mertua kita adalah sama orang tua kita. Sama caga, kemurahan hati. Dan keempat adalah sama panya. Bijaksananya sama. Nah, dalam hal bijaksana sama ini, mengambil keputusan apapun dalam rumah tangga itu harus bersama-sama. Oleh karena itu saya sampaikan di depan tadi, bahwa suami tidak boleh dominan menguasai rumah tangga. Begitupun istri tidak boleh dominan menguasai rumah tangga. Pasangan hidup yang sudah sepakat menjalani rumah tangga, membina, membentuk rumah tangga ini, harus dengan jiwa raga yang tulus hatinya. Maka kesepakatan dari awal harus bersama-sama memiliki dasar yang kuat, cinta, kasih, dan sayang. Maka pasangan hidup ini tidak akan tertandingi dalam hal apapun juga. Nah, kelak kemudian Guru Agung kita Sang Buddha menyampaikan, pasangan inilah aku beri gelar pasangan dewa dan pasangan dewi. Ketika dia mendapat gelar pasangan dewa dan pasangan dewi, anak-anaknya datang dari alam surga. Lahir sebagai anak yang berbakti terhadap orang tuanya. Itu yang disebutkan Bapak Ibu, kebahagiaan duniawi yang diharapkan oleh para pasangan itu adalah seperti itu. Ketika suami setia, istri setia, anaknya berbakti. Maka ini akan mengalahkan seluruh materi-materi yang kita miliki. Dan disitulah tujuan tercapai. Mendapatkan rumah tangga kita dan sukaya. Sejahtera, harmonis, dan bahagia. Ternyata benar ya Bapak Ibu bahwa kita tidak membutuhkan uang yang banyak. Untuk mendapatkan rumah tangga sejahtera, harmonis, dan bahagia, kita dan sukaya tidak harus kaya terlebih dahulu. Tetapi harus Bapak Ibu memiliki kekayaan, cinta, kasih, dan sayang. Itu sebagai dasar pokok, fondasi yang kuat untuk membangun sebuah rumah tangga. Seringkali juga saya sampaikan, membentuk rumah tangga itu mudah, gampang. Ketika Bapak Ibu punya uang, punya waktu, ada kesempatannya, bentuk dah. Tetapi membinanya tidak semudah membentuk. Karena membangun lebih mudah daripada menjaga. Menjaganya membutuhkan apa? Kesabaran kita. Ekstra sabar. Maka di dalam agama Buddha disampaikan, mengendalikan diri kita itu adalah luar biasa. Bukan mengendalikan orang lain. Maka ada wihara kita, menaklukkan ribuan orang tak dapat disebut pemenang. Tetapi siapapun yang mampu dan bisa menaklukkan dirinya sendiri, dialah penakluk gembira. Oleh karena itu, Ibu Bapak yang berbahagia sampaikan tadi di depan, suami tidak boleh dominan menguasai rumah tangga. Karena menjadi suami bukan mengalahkan istri, bukan menaklukkan istri, nurut terhadap dia. Begitupun istri, tidak boleh dominan menguasai rumah tangga. Karena istri bukan menaklukkan suami. Sebab membina rumah tangga itu sudah sama-sama. Seperti sepasang sumpit tadi ini. Sudah harus sama-sama.
Nggak boleh kalau yang satu dominan lebih menonjol lagi. Jadinya begini Bapak Ibu. Kalau mau satu mau menonjol, lebih dikenal, lebih hebat. Jadi begini, nggak bisa kerjasama. Mau dapat kacang dari mana? Orang ini adanya di atas sendiri, di bawah jauh sendiri. Tapi bagaimana bisa mendapatkan menjepit kacang tanah yang baik? Ayo, yang sombong tinggi hati turun sedikit ke bawah. Ini naik sedikit. Nah, sejajar. Nah. Mau jepit apa juga bisa. Iya kan? Nah, inilah rahasia untuk mendapatkan rumah tangga sejahtera, harmonis, dan bahagia. Ternyata nggak perlu kita kuliah di perguruan tinggi, mendapat gelar S3 dan seterusnya. Hanya cukup mundur selangkah. Mengalah bukan berarti kalah, tetapi mengalah demi kebahagiaan, kesejahteraan rumah tangga kita. Maka suami maupun istri yang selalu mengalah terhadap pasangan hidupnya, sesungguhnya dialah penakluk yang gemilang. Bukan menaklukkan, mengalahkan pasangan hidup disebut pemenang. Wah hebat tuh, dia mah hebat tuh, suaminya takut dengan dia. Tidak hebat seperti itu. Rumah tangga nggak pernah akan bahagia. Tapi dikala saling menghormati, menghargai, mengasihi, menyayangi, mencintai pasangan hidupnya dengan hatinya yang tulus. Bukan karena tampan, bukan karena cantik. Tetapi memang dasarnya sudah kuat. Maka rumah tangga itu akan mendapatkan rumah tangga sejahtera, harmonis, dan bahagia. Nah, ibu bapak yang berbahagia, inilah resep-resep atau kunci-kuncinya untuk mendapatkan rumah tangga hita dan sukaya. Ternyata sederhana kan? Sederhana kalau kita mau memahaminya. Tetapi kalau orang hidup dalam kondisi mau menang sendiri, tidak pernah akan ketemu kebahagiaan rumah tangga itu. Nah, kalau pasangan hidupnya saling memahami, saling mengerti, tidak akan terkalahkan oleh siapapun juga. Sekalipun badai gelombang yang kuat menerpa rumah tangganya, dia tidak akan terbalik. Karena apa? Karena nakodanya kedua-duanya orang yang bisa bekerja sama dengan baik. Sebagaimana tangan kita, pasangan hidup ini, kalau Bapak Ibu punya tangan kanan, kalau saya dapat, saya begini tangan kanan saya, nih tangan kiri. Ini pasangan Bapak Ibu. Ini bukan kesamaan, ini pasangan hidup. Seperti itulah suami dan istri. Nah ini aja tangan kanan kita, tangan kanan, tangan kiri. Kalau jalan kan nggak pernah bareng. Betul kan? Kalau jalan nggak pernah bareng. Ayo coba Bapak Ibu lihat tuh, para tentara, polisi, baris berbaris. Maju jalan, kanannya ke depan, kirinya ke belakang. Kirinya ke depan, kanannya ke belakang. Tetapi dia menjadi indah. Bagaimana indahnya? Karena kerjasama, ayunannya baik. Jadi baris berbarisnya menjadi sempurna. Begitulah pasangan hidup juga. Suami istri dan suami harus mampu masing mengimbangi. Ketika dia bisa mengimbangi semuanya, maka setiap langkah, setiap arahnya akan mendapatkan satu langkah dan arah yang baik dalam rumah tangganya. Nah, ternyata ini ibu bapak yang berbahagia, berupaya kita dengan keras agar kita menjadi suami yang dibanggakan oleh istri. Begitupun istri, berupaya dengan keras untuk menjadi istri yang dibanggakan oleh suami. Bukan istri yang menaklukkan suami, bukan suami yang menaklukkan istri. Dan tujuannya untuk mencapai kebahagiaan duniawi yang tertinggi. Bukan mengalahkan terhadap pasangan hidupnya. Ya. Nah, agar dipahami untuk membentuk rumah tangga sejahtera, harmonis, dan bahagia, itu adalah pilihan. Kalau kita pilih mau bahagia, berupaya dengan keras, memahami sifat, watak, dan karakter pasangan hidup kita. Kemudian kita menyesuaikan diri kita dengan sifat, watak, dan karakternya. Bukan minta dia berubah, nggak bakal bisa, dan nggak bakal ketemu. Yang ada nanti kecewa. Begitu kecewa, timbul dah ucapan kata-kata menyesal. Kalau sudah menyesal, mana ketemu kebahagiaan dalam rumah tangga itu? Tapi kalau Bapak Ibu dasarnya kuat cinta, kasih, dan sayang, kekurangan pasangan hidupnya diatasi secara bersama-sama. Dia nggak pernah cari kekurangan pasangan hidupnya. Ayo kita atasi secara bersama-sama. Itu yang luar biasanya. Begitu salah satu pasangan hidup melakukan kekeliruan, dia pun tidak pernah menyalahkan. Gara-gara kamu, gara-gara kamu, gara-gara kamu. Begitu terjadi salah, dia sampaikan dengan bahasa yang baik. Ayo kita atasi secara bersama-sama. Jangan khawatir. Namanya manusia tidak ada yang sempurna. Kita atasi secara bersama-sama. Nah, inilah ya Bapak Ibu yang berbahagia. Dua hati menjadi satu, hati-hati dalam membina, menjaga, membentuk rumah tanggamu. Berhati-hati terhadap pikiran, ucapan, dan perbuatan kita. Karena kita mencari pasangan hidup itu adalah pilihan kita. Kalau kita sudah memilih pasangan hidup kita, kelebihan dan kekurangannya itu merupakan milik kita bersama-sama. Pasangan hidup yang sejati tidak pernah mencari-cari kekurangan pasangan hidupnya. Dan begitupun pasangan yang sejati tidak pernah membanding-bandingkan pasangan hidupnya dengan pasangan hidup orang lain. Ingat baik-baik, memiliki 4 kesamaan. Yang pertama sama sadar. Sama keyakinan kita terhadap tiratana. Keyakinan kita terhadap cinta, kasih, dan sayang pasangan hidup kita tidak diragukan. Itu keyakinan yang pertama. Kedua, memiliki moralitas yang baik. Silanya sama, perilakunya baik.
Tidak membanding-bandingkan pasangan hidupnya dengan pasangan hidup orang lain. Kemudian yang ketiga, sama jaga kemurahan hatinya. Mendukung setiap pasangan hidupnya melakukan perbuatan baik. Mendukung terhadap kedua orang tuanya. Kemudian keempat, sama banyak. Kebijaksanaannya baik. Mengambil keputusan apapun tidak pernah sepihak. Dia tidak pernah mengatakan istri nomor 2 nggak boleh tahu urusan suami-suami. Itu salah besar. Karena sudah sepakat menjalani secara bersama-sama. Apapun yang mau dilakukan harus sepengetahuan pasangan hidupnya. Nggak boleh jalan sendiri-sendiri. Nah, inilah Bapak Ibu saatnya memahami pasangan hidup kita seperti apa. Pahami sifat, watak, dan karakter pasangan hidup kita, kemudian sesuaikan diri kita dengan sifat, watak, dan karakter pasangan hidup kita. Baik, saya kira sampai di sini untuk pemandu acara, Ko Rudi, bisa dipandu untuk yang lainnya dulu. Siap. Baru kita lanjutkan lagi. Baik, terima kasih Romo. Demikianlah dan sana yang disampaikan oleh Romo Sumido. Kemudian mari kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Selamat malam Romo, saya ingin bertanya, apakah perjanjian pisah harta sebelum menjalani pernikahan atau perjanjian pranikah adalah suatu hal yang tabu untuk dilakukan? Nah, ini jawab dulu apa nanti? Dijawab dulu apa langsung? Langsung aja Romo. Baik, untuk penanya ini pertanyaan bagus sekali ini. Banyak beberapa calon mempelai yang muda-muda sekarang ini itu selalu membuat perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah ini kalau bahasa seremnya itu pisah harta. Kalau yang nggak memahami dengan jelas, maka dikhawatirkan ada pihak-pihak yang tersinggung. Salah satu yang seringkali tersinggung adalah pihak wanita. Nah, terkadang orang tua dari pihak wanita ini langsung berpikiran negatif, Ko Rudi. Jangan khawatir, anak saya nggak mungkin ambil harta kamu. Nah, itu yang salah besar. Sebetulnya nggak seperti itu. Malah kalau membuat PP perjanjian pranikah atau pisah harta ini, kalau menurut saya dan saya dapat penjelasannya, Ko Rudi, itu lebih melindungi aset-aset yang dimiliki. Maka itu banyak pasangan-pasangan muda sekarang ini selalu membuat pisah harta atau perjanjian pranikah. Karena tujuan kedepannya ketika dia mau dagang, maka terjadi sesuatu hal yang nggak diinginkan dalam perdagangannya tadi itu, hartanya tidak habis-habisan. Karena kan dipisah. Gitu. Jadi bahasanya gini, utang suami menjadi tanggung jawab si suami. Utang istri menjadi tanggung jawab si istri. Maka ketika si suami berhutang kemudian nggak punya uang untuk membayarnya, nah harta atau aset atas nama si istri itu tidak bisa dilibatkan kepada piutangnya si suami. Begitupun kebalikannya. Maka kalau saya lebih menjelaskannya lebih kepada pengantin ini saya sampaikan sebelumnya PP ini bagus. Tapi kalau ibu atau bapak penanya tadi bukan hal yang tabu. Ini sudah hampir boleh dikatakan tiap calon mempelai yang muda-muda ini selalu membuat perjanjian pranikah itu. Gitu. Tapi seandainya memang dari pasangan ini atau calon pasangan ini tidak ada maksud untuk dagang ke depannya, ya PP nggak begitu diperlukan. Gitu. Jadi supaya dipahami lebih awal, karena pisah harta itu bukan hal yang tabu. Jadi bukan ini harta kamu, ini harta saya, ini nggak boleh kamu cari, nggak seperti itu sebetulnya. Nah, itulah harus dicari tahu dulu. Maka nanti syukur-syukur dah kita bisa tatap muka nih, Ko Rudi ya, VPDS ya, pandemi sudah berakhir, Ya, terakhir kita bisa tatap muka, nanti di VPDS bisa diadakan seminar untuk pernikahan. Nah, itulah dibahas nanti di dalamnya itu berkaitan dengan perjanjian pranikah, kemudian kesehatan dan yang lainnya, tujuan-tujuan untuk menikah ya. Semoga ada itu. Jadi penanya pertama tadi, saya kira bukan hal yang ditabukan. Justru kalau memahami, alangkah baiknya sekarang ini dibuat perjanjian pranikah. Karena sebetulnya uang suami adalah uang istri dan uang istri adalah uang istri ya Romo. Jadi tidak perlu pranikah. Itu yang pelit. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua Romo. Oke, yuk. Apa? Ini dari Ibu Lestari. Selamat malam Romo, Namo Buddhaya. Izin bertanya, ya semua manusia dalam memilih calon pasangan ingin yang sempurna, baik sifat, watak, dan karakter pribadinya. Tapi itu juga sesuai kama masing-masing. Jika dalam rumah tangga di awal kelihatan manis-manis, seiring dengan berjalannya waktu, kerikil-kerikil kecil mulai muncul dan menjadi besar. Pasti. Sulit untuk bersatu, masing-masing memegang ego, hidup penuh stres dalam hidup berumah tangga. Keributan kecil menjadi besar. Kadang anak-anak menjadi sasaran kemarahan, saling menyakiti satu sama lainnya. Iya, kata-kata kasar terlontar, hidup dalam satu atap menjadi panas,
tega mengucapkan kata-kata kasar di depan anak-anak. Jadinya Itulah yang selalu terjadi. Bagaimana solusinya, Romo? Ini Romo pasti jago banget nih. Iya, saya ini emang nggak sedikit. Kan tadi sudah saya sampaikan juga, ya. Maka telusuri dulu nih dari awal dia membentuk rumah tangganya itu. Apakah cuma karena usia, satu, udah tua takut nggak dapet pasangan hidup nih Rudi. Asal ketemu, asal dapet. Yang kedua, bisa jadi hidup di zaman dulu. Orang tua mah taunya, nih udah nggak usah banyak tanya, gua kawinin lu sama anak sini, gitu. Gitu, cesau orang bilang sekarang ini ya. Nah, itu bisa tuh butut-butut terjadi kayak begitu. Gitu. Atau yang ketiga, cuma keinginan, lihat teman-teman udah pada berumah tangga, dia belum berumah tangga, asal ketemu. Nah, jadi, nah bututnya kayak gini nih. Tapi kalau dia punya dasar yang kuat, cinta, kasih, dan sayang. Dia nggak buru-buru. Kasih waktu, masa pacaran. Menyelidiki, bibit, bebet, bobot. Udah diselidiki, tetapi nggak gampang. Untuk mengetahui sifat, watak, dan karakter yang sesungguhnya seseorang tidak mudah, Bapak. Tidak mudah. Dan itu membutuhkan waktu yang lama sekali. Setahun, 2 tahun, 3 tahun tidak akan bisa. 5 tahun tidak bisa. 10 tahun enggak cukup. Nah, tunggu berjadi satu dulu. Dikit demi sedikit, pelan-pelan. Ini terbuka, dan seterusnya. Maka dibutuhkan kesabaran di dalam diri masing-masing. Itu kan saya sampaikan tadi. Menaklukkan ribuan orang tak dapat disebut pemenang. Siapapun yang mampu menaklukkan dirinya sendiri, dialah penakluk gemilang. Suami galak sama istri nurut, takut dengan dia. Itu bukan kemenangan. Itu kebodohan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan. Itu disebut banci. Tuh. Ada suami yang galak terhadap istri, itu banci namanya. Berani sama perempuan. Begitupun istri galak terhadap suami. Suami udah cari nafkah setengah mati, salah melulu, itu salah, ini salah. Semuanya diomel-omelin, dibentak-bentak, nggak dihargai. Itu bukan istri namanya. Itu genderuwo. Nah tuh. Ya, nah oleh karena itu, setelah mendapatkan yang seperti itu, masing-masing harus bisa introspeksi diri. Karena saya yakin banget, sebab yang dimunculkan oleh masing-masing diri itu berakibat. Kenapa suaminya galak seperti itu? Kenapa istrinya galak seperti itu? Telusuri, kan kita umat Buddha. Introspeksi ke dalam diri kita. Apa kekurangan kita? Jadi jangan salahkan yang auban, yang egois tadi. Segala sesuatu yang keras tidak bisa dihadapi dengan keras lagi. Segala sesuatu yang keras dihadapi dengan keras, hancur. Itu, oh Romo, saya mah udah penuh kesabaran. Ngalah terus saya mah. Nggak pernah nggak ngalah, tetapi dianya nggak pernah mau berubah. Masih kurang sabar namanya. Sabar terus, diberi pemahaman, diberi pengertian, dikasih tahu yang benar, masih juga kayak begitu. Nah tadi Ibu sudah bilang, Ibu Lestari ya, Ibu sudah bilang, karena Ibu, karena Bapak, Mama kata mendapatkan yang memang keras kayak seperti itu. Tetapi seiring waktu berlalu dan berjalan dengan penuh kesabaran dihadapi, yang keras akan lentur. Percayalah sama saya. Yang keras akan lentur sampai waktunya nanti tiba, selesai karma buruknya yang dia tagih utang terhadap pasangan hidupnya ini, maka dia akan lentur dengan sendirinya. Itulah dibutuhkan kesabaran, keuletan, ketelatenan. Nggak boleh lagi dibalas dengan auban lagi. Tidak akan pernah selesai. Yang muncul apa? Penderitaan. Yang korban siapa? Anak-anak menjadi sasaran. Nah, sekarang kalau disebut suami, papa, mama. Begitu berantem, anak jadi sasaran. Cengli, cengli. Ayo, cengli apa enggak? Yang jadi korbannya adalah anak-anaknya. Kan cengli. Karena egois. Yang si suami, egois si istri. Mau menang sendiri, anak yang jadi sasaran. Menderita nggak anak-anak? Tertekan dalam hidupnya. Nggak bisa berkembang dengan baik. Itulah harus dipahami terlebih dahulu. Maka di sini tujuan berumah tangga harus diketahui. Sebelum berlanjut kepada membentuk rumah tangga itu, ketahui dulu tujuannya apa untuk berumah tangga. Apa hanya cuma keinginan? Apa cuma hanya untuk melampiaskan nafsu? Ini yang nggak benar. Maka dia nggak bisa menikmati kebahagiaan ke depannya. Itulah kalau disebutkan setengah jalan tadi. Ya. Maka Bapak Ibu ekstra sabar di dalam diri kita masing-masing, introspeksi ke dalam diri kita. Itu adalah paling benar. Jadi bukan dia gara-gara dia yang awan, dia batu, dia gini, dia betul. Padahal yang ngomong dia itu, dia yang lebih keras daripada yang disebut keras tadi. Oke, Rudi, Ibu Lestari. Ya, Romo. Jadi, saya jadi ingat waktu Romo ke wihara, terus Romo ngajarin kalau misalkan lagi berantem suami istri, terus langsung salah satunya bilang, apa lo? Gue sayang lo. Jadi keluarkanlah kata-kata yang baik ya Romo, bukan kata-kata kasar yang menyakitkan, tapi kata-kata yang apa ya, yang baik gitu. Kalau yang kasar-kasar,
itu akan saling menyakitkan gitu ya Romo ya. Betul, makanya saya bilang tadi, Rudi, ucapan kata-kata yang kasar hanya bisa menyakiti, menyinggung perasaan dan hati pasangan hidup kita. Pertanyaannya kan sederhana, tega nggak kita nyakitin pasangan hidup kita? Nggak tega, tekan dalam diri kita. Jangan kita lampiaskan itu dengan emosi kata-kata ucapan yang kasar tadi. Kenapa sih kalau pasangan hidup itu lagi berantem, walaupun deket mukanya nih adep-adepan, saling melotot, ngomongnya sampai berteriak gitu. Kenapa sih tuh, Rudi? Sampai begitu dulu mah, buset dah, lagi dedemenannya ya. Nggak usah di ngomongin tuh, matanya ngelihat aja kedip-kedip sedikit, udah tahu tujuannya kemana. Iya kan? Iya. Kenapa? Cuma pakai kode mata kedip-kedip dikit begitu dia udah tahu. Karena hatinya dekat. Tapi kenapa begitu udah berumah tangga, begitu berantem sampai melotot, matanya deketin begitu menteriak ke kupingnya. Kenapa dia sampai begitu? Sebab hatinya jauh. Maka dia berteman teriak. Ya, jadi kagak kedenger. Dia teriak yang kenceng, matanya melotot. Waduh, sampai nyembur-nyembur itu ludahnya. Kan luar biasa kalau orang hatinya sudah dekat kan ya, kalau dia. Iya. Nggak usah ngomong aja udah tahu tujuannya kemana. Dikedipin dikit aja sama kirinya. Dikasih kode udah. Kayak sen mau putus lampunya tuh. Kedip dikit aja udah ketahuan. Oke, ini lanjut Romo. Ini ada pertanyaan dari ini lebih ke pernyataan sih dari Bapak Diki. Satu hati ditambah satu hati bukan dua hati. Bukan dua hati jadi satu juga. Tapi hati-hati terhadap ucapan, pikiran, dan perbuatan. Betul nggak Romo? Iya betul. Betul. Itu yang saya sampaikan tadi. Satu hatinya Pak Diki, satu hatinya istri. Satu hati Pak Diki, satu hati Pak istri. Ditambah satu hatinya Pak Diki, satu hati istri. Sama dengan dua hati. Maka dibacanya hati-hati. Tuh. Hati-hati. Hati-hati terhadap pikiran, ucapan, dan perbuatan. Ini pertanyaan terakhir nih Romo. Oke, apa tuh? Selamat malam Romo, ini namanya juga masih dirahasiakan nih Romo. Sotihotu, jika sepasang suami istri sudah memenuhi 4 hal di atas, apakah dalam kehidupan yang akan datang bisa bertemu lagi? Apakah harus ada tekad bersama dahulu? Terima kasih Romo. Oke, terima kasih. Ini pertanyaannya cakep banget ini. Bisa ketemu di kehidupan akan datang lagi. Kalau kita udah merasa cocok semuanya ya. Suami, istri, kemana-mana bareng, kemudian nggak pernah mengucapkan kata-kata yang kasar, nggak pernah saling menyinggung, menyakiti perasaan dan hatinya, gitu. Nah, kalau ke wihara bareng, sampai di wihara namaskara bareng, bara di tanah deh. Semoga di kehidupan berikutnya kita menjadi pasangan hidup lagi ya, gitu. Ada istri iya, saya mau, ada suami iya, saya mau. Tekad lah, berada di tanah terus-menerus berada di tanah. Sebagaimana Sang Buddha Guru Agung kita dulu, sebelum menjadi Buddha, kan dia bertekad untuk selalu bersama-sama ketemu lagi dengan ya saudara ya sebagai istrinya. Nah, ketemu lagi karena saudara merasa cocok sama. Tapi kan ada juga nih pasangan hidup yang bengkelai melulu nih korup ini. Amit-amit besok-besok nggak kepengen gua sama lu lagi. Gitu. Tapi dulu ya waktu ketemunya aduh nggak boleh nggak nelpon 15 menit dicariin SMS ditelepon mana aja ya nggak empon telepon jadi empon ya nggak empon udah akan elom itu udah makan belum udah akan elom akan apa tahu begitu udah merit ya diselidikinnya waduh telat barangkali begitu istrinya ngomong saya belum makan salah sendiri kenapa nggak makan makanan ada emang pengen suapin lu kayak anak kecil tuh begitu tuh coba ya oke ya kalau dia ada lagi Romo ini ternyata tadi yang pertanyaan pertama lanjut nih Romo apa tuh minta diajarin Romo jadi bagaimana menjelaskan dengan bahasa yang sangat halus agar pihak perempuan mau mengerti dan melaksanakan perjanjian pernikah tadi, Romo. Oh, ya itulah begini. Mungkin kalau dari pihak yang pertama, di pihak laki-lakinya yang menjelaskan kan kurang mantap. Toh, maka pihak calon suami calon istri ini harus bersama-sama ketemu satu orang. Dibawalah nanti orang ini bisa menjelaskan orang yang ketiga. Oh, penengah ya Romo ya? Ya, yang memahami sifat ini, yang memahami persoalan mengenai PP ini. Jangan salah orang. Kalau salah orang ya repot nanti, malah rancu. Salah menjelaskan ya udah nanti berantakan. Karena di saya juga ada beberapa calon pengantin yang khususnya mamanya si wanita. Buat apa sih bikin begitu? Nggak bakal diambil lah hartanya. Nah, harus saya jelasin. Nggak seperti itu, Bu. Ayo udah datang ke tempat saya jelasin. Ini begini. Lebih menyelamatkan aset yang dimiliki oleh anak-anak Ibu. Gitu. Butuh-butuhnya apa? Ya udah kalau gitu mah dibikin. Gitu. Ya kan tinggal penjelasannya aja, Ko Rudi. Ya, dia bisa menjelaskan dengan baik, dengan tepat, saya kira nggak ada masalah. Karena itu memang baik kok. Oke,
Pertanyaannya sudah habis, Romo. Mungkin Habis. mau closing statement dari Romo. Ya, baik Bapak Ibu yang berbahagia dimanapun berada, terusus pengurus dan seluruh umat PPDS yang begitu aktif, ya, saya sampaikan kita tetap punya semangat yang kuat untuk membina diri kita, mencapai satu batin yang murni dan tenteram. Oleh karena itu, praktekkan dhamma dalam hidup kita sehari-hari. Jangan pernah bosan. Yang terpenting, Bapak Ibu dimanapun berada, upayakanlah untuk setiap hari, pagi, duduk sesaat untuk bermeditasi, malam hari mau tidur, duduk sesaat untuk bermeditasi. Nggak masalah, itu 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit. Tetapi yang jelas, jangan dilupakan. Upayakan untuk duduk barang sejenak, untuk konsentrasikan pikiran kita. Nah, oleh karena itu, kita berupaya dengan keras menjadi umat yang aktif dalam mengerjakan kegiatan kita sehari-hari dengan ketulusan dan keyakinan kita terhadap Tiratana. Yang kedua, tetap menjaga protokol kesehatan. Sekalipun Bapak Ibu yang sudah vaksin, jangan lupa kita bukan kebal terhadap COVID-19. Tetapi kita tetap harus menjaga kesehatan kita. Yang pertama, yang dijaga adalah pikiran. Karena pikiran ini berperan sangat luar biasa. Nah, semoga Ibu Bapak yang berbahagia memiliki rumah tangga hita dan sukaya. Tercapai kebahagiaan duniawi yang tertinggi, tetap semangat, sehat selalu, dan senantiasa tetap berlindung dan dalam lindungan Tiratana. Terima kasih. Terpujilah Sang Bhagawa Sotihotu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Romo, maaf, ini ada satu lagi. Pak Anto mau nanya nih, Romo. Mohon maaf banget, Romo. Silahkan Pak Anto. Selamat malam, Setiatu Romo. Iya, Pak. Sangat menarik sekali tema pada malam hari ini. Saya ingin bertanya, dalam 4 syarat untuk menjadi keluarga yang harmonis itu adalah salah satunya sama sada. Bagaimana cara mengukur kita mengetahui kalau pasangan kita itu sama sada? Apakah dari agamanya yang sama atau pengetahuan memiliki agama yang sama atau bagaimana ya, Romo? Terima kasih. Baik, yang utama dan pertama, Pak, kalau memang memungkinkan, sama keyakinannya. Keyakinannya sama itu, yang pertama ini adalah contoh Pak Anto beragama Buddha, istri beragama Buddha. Itu yang utama. Tetapi kalau yang keduanya, seandainya Pak Anto beragama Buddha dan ternyata nyonya atau istri beragama yang lain, nah itu jangan dipermasalahkan. Tetapi Bapak, pasangan yang mempunyai keyakinan terhadap Buddhis, tetap menjalankannya dengan baik. Nah, kemudian pasangannya lagi yang berkeyakinan lain, menjalankannya dengan baik. Tetapi tidak saling mencela. Apa ajaran agamamu? Apa ajaran agamamu gitu? Enggak seperti itu. Nah, sama sada pengertiannya, kalau memang berbeda keyakinannya tadi, harus saling menghormati, menghargai keyakinan. Kenapa? Karena masalah keyakinan itu persoalan hati. Persoalan hati masing-masing yang nggak boleh kita paksakan. Di saat Bapak menjalankan keyakinan si Bapak beragama Buddha, tunjukkan kepada dia, begini loh agama Buddha itu. Tapi jangan paksa, kamu harus pindah ke agama Buddha. Begitupun sama dengan si istri. Nah, itu yang dimaksud dengan yang pertama sama sada. Sama sada, sama keyakinannya yang berbeda. Dia keyakinan A, kita keyakinan B. Semua makna. Nah, dari menjalankan dengan baik, kita menjalankan dengan baik tanpa mencela keyakinan pasangan hidup kita. Itu Pak. Nah, kemudian yakin terhadap cinta, kasih, dan sayang pasangan hidup kita. Tidak diragukan. Ya. Jadi, memang ada beberapa sih yang terjadi menjadi penghambat kebahagiaan karena perbedaan keyakinan. Menjadi penghambat kebahagiaan rumah tangga itu. Ini pun saya seringkali sampaikan kepada calon-calon mempelai. Kalau ada berbeda keyakinan, jangan sampai perbedaan keyakinan itu menjadi dinding penghambat kebahagiaan rumah tangga. Nah, disitulah kita harus bijak dalam mengartikan sama sada tadi. Keyakinan kita, keyakinan pasangan hidup kita, ya syukur keyakinannya bareng, sama yakin terhadap Tiratana tidak akan goyah. Wah, itu mantapnya luar biasa. Tapi percaya ketika Bapak nanti menjalankan dengan baik keyakinannya, ya bisa jadi yang berbeda keyakinan itu satu saat akan mengikuti keyakinan kita. Gitu. Ya, maka di dalam agama Buddha tidak ada yang namanya dipaksa, tidak ada yang diharuskan. Tapi kita mempunyai satu keharusan menjelaskan dengan baik tanpa adanya paksaan. Maka kalau kita paksa segala sesuatu yang dipaksa itu berakibat tidak baik. Ya, dipaksakan berakibat tidak baik. Maka terkenallah kita di dalam agama Buddha ini yang penuh dengan welas asih, metta, karuna, mudita, upeka. Ya Pak Ando? Luar biasa. Baik, terima kasih Romo. Oke, baik Bapak Ibu.
Selesailah sesi tanya jawab pada malam hari ini.